Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi hadzal karim wa asdaqul qa'ilin bi qawlihi ahdatun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wasbiru wa qudu rabbakum wa qulu khairan la'allakum tuflihun. Sallallahu alaihi. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak, Ibu, orang tua saya, jamaah setia sholat maghrib dan isya, sekaligus jamaah pengajian yang dimuliakan Allah. Mari bersama-sama beserta syukur senantiasa kita perbanyak kepada Allah lewat ucapan alhamdulillah. Selawat dan salam sama kita tunjukkan dulu di bulan malam dengan memperbanyak Allah sallallahu alaihi wasallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita bersama, mudah-mudahan semuanya kita termasuk bagian kelompok warga Nabi Muhammad yang diizinkan Allah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, malam hari ini kalau kita lihat dari Islam, kita sudah berada di tanggal 12 Saban 1447 Hijriah. Ini malam Kamis, Jumat, Sabtu, dan itu yang lalu 10, ini berarti 12 Bapak Ibu. Minggu nanti 13, Senin 14, Selasa 15. Jadi Selasa malam disebut Saban yang sebagian orang memperingatinya dengan membaca Yasin 3 kali rakaat. Bagi kita yang mau mengamalkannya silakan Bapak Ibu. Kenapa harus baca Yasin kali? Apa keistimewaan malam disebut Saban? Karena malam itu Allah menetapkan takdir manusia. Jadi takdir kita Bapak Ibu, baik buruknya apa yang kita lakukan, buruk kita, rezeki kita. Nah, demikian juga dengan ajal kita, itu ditetapkan pada malam disebut Saban. Lalu takdir tersebut nanti akan diserahkan kepada yang menerimanya. Yang menyerahkannya adalah malaikat yang bertugas bagian membawa takdir manusia, dan Jibril, Mikail, Israfil. Nah, itu diserahkan pada malam Lailatul Qadar. Jadi pada malam Lailatul Qadar itulah takdir tersebut diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Ditetapkannya pada malam disebut Saban. Makanya pada malam itu Bapak Ibu, banyak orang memohon sama Allah dengan membaca Yasin 3 kali rakaat dengan niat yang berbeda-beda. Dan niatnya murah rezeki, dan niatnya umur barokah, dan niatnya nanti husnul khotimah. Dengan niat yang berbeda-beda meminta kepada Allah agar diberi takdir yang baik. Kalau seandainya keburukan Allah timpakan sama kita, berharap kepada Allah karena Dia yang punya takdir, Dia bebas mengubah takdir tersebut atau menetapkannya bagi. Itulah yang dibaca oleh orang-orang tua kita dahulu dalam memuliakan malam disebut Saban tersebut dengan ibadah. Maka bagi kita yang mau mengikut silakan. Lalu pada malam bertanya, apa mungkin takdir yang sudah Allah tetapkan bisa berubah? Yang menetapkan itu Allah, yang mengubah juga Allah. Dan kita Bapak Ibu tidak tahu takdir. Tak ada di antara kita yang tahu takdir kita. Mau baik tahu, mau buruk yang tahu kita Bapak Ibu yang sudah terjadi. Kalau yang terjadi boleh. Nah, tahu kita, oh begini ya nasib, ini yang kerjaanku, ininya suami, ininya istri, begini ya udah orang anak. Kalau sudah terjadi, boleh kita katakan itu takdir. Tapi kalau belum terjadi dan diri kita ini sekarang, tidak boleh kita bergila mengatakan bahwa Allah sudah takdir
dicabut hukuman orang macam itu 3 bulan. Karena pernah terjadi pada masa dia, orang yang jahat nakal, dia sudah mencuri, potong tangan, dan dicabut dari sama Umar 30 kali. Protes dia, apa salahku sampai aku dicabut 30 kali? Umar jawab, kata ketika kutanya kau jahat, kau katakan takdir Allah. Jadi gara-gara mulut kau bilang takdir Allah itulah yang menyebabkan aku menyambung kau 30 kali. Kapan pula kau tahu itu takdir Allah? Mendapat kebocoran takdir Tuhan kepada? Sudah ada malaikat yang mengabarkan Allah menakdirkan kau demikian. Ketika ada, kau tahu pula kalau kau jahat baik itu sudah ditakdirkan Allah. Yang sedang kita jalankan apa itu tidak tahu apalagi akan datang. Yang tahu kita yang terhadap luar dari. Makanya nggak boleh kita selalu berucap takdir Tuhan. Itu begitu. Jadi malam ini tanggal 12 Saban. Nah, jadi kemungkinan besar Bapak Ibu kita puasa itu bulan 2 antara tanggal 18 atau 19. Lalu kadang orang bertanya, mana yang betul dosa? Karena kalau kita lihat di WA ini ada kadang berita, Bapak Ibu, ada berita satu organisasi yang mengatakan mereka puasa tanggal 18. Kalau saya sebutkan ini sorot nah, tanggal 18 kita tahu saja kita tanggal 18 atau tanggal 19. Saya mengingatkan kepada kita bersama, andaikan nanti terjadi perbedaan di Bapak Ibu, jangan kita menganggap kita yang paling benar. Kita yang paling benar, orang lain salah. Tak boleh. Kalau kita menghakimi, kita yang membenarkan pendapat kita yang lain salah, mereka juga punya alasan. Nggak akan bisa untuk terjadi kerukunan, ketenangan, apalagi dalam persoalan paham. Jadi setiap tahun itu pemerintah berupaya mendudukkan tokoh-tokoh agama agar sepaham, agar tak berbeda. Mereka mengumpul ikut dalam musyawarah itu, tapi tetap juga memperjuangkan pendapatnya masing-masing. Tetap juga kalau nggak cocok, nggak sepaham, tak mau. Lalu bagaimana cara mendamaikannya? Ya kembalilah kepada ijtihad. Siapa yang ijtihadnya betul, 2 pahala. Siapa yang ijtihadnya salah, 1 pahala. Masing-masing tetap dapat pahala. Beginilah cara mendamaikan. Jangan pula kita bilang pula yang tak ikut pemerintah ini, tinggal di Indonesia ini, cocoknya bikin negara sendiri. Usah di Indo, usah di Indonesia bikin negara sendiri. Nah, jangan bergabung sama kami. Kita mau duluan aja deh, nggak mau pulang sama-sama. Itu kalau kita ucapkan macam itu berarti ngajak bergabung, ngajak bekalan, nggak akan bisa akur Bapak Ibu kita ini. Makanya prinsipnya silakan saja, mau puasa di luar, mau raya di luar silakan saja. Mungkin mereka mengedepankan hisab, sementara kita mengedepankan ru'yah dan menengok anak bulan. Gampang saja yang berpuasa. Tak bisa ditengok, genapkan bulan menjadi 30 hari. Kalau digenapkan nanti berarti tanggal 19 kita puasa. Kalau nggak digenapkan berarti kita puasanya tanggal 18. Kan gitu. Taman tahu nanti mendung di segala sudut nggak nampak anak bulan. Atau kalau seandainya nampak, ternyata ketinggiannya belum layak untuk dijadikan sebagai patokan sudah masuk bulan yang baru. Maka digenapkanlah dia menjadi 30 hari diistiqmalkan Bapak Ibu teman. Udah aman. Jadi jangan kita bertengkar dalam persoalan raya bulan puasa ini. Dalam pula berucap, akan nampak itu anak bulan. Mana 1 hari anak bulan? Kenapa itu? Ya, kadang-kadang ada orang
Kota Medan ini nggak nampak dikarenakan polusi udara tinggi. Mau di mana pun kita berdiri, kita duduk, bapak ibu menengoknya nggak akan nampak. Di Umsu itu lantai 4, naik kita nggak nampak. Atau tengah kota sana, Hotel Marriott, 25 tingkat kita naik ke atas, sorot sendiri, nggak nampak. Polusi udara. Maka Medan ini nggak dijadikan patokan menentukan masuknya bulan baru atau tidak. Ada Medan ini dijadikan patokan. Yang dijadikan patokan itu di kabupaten yang lain. Biasanya Samosir. Itu yang dijadikan patokan yang disampaikan ke wilayah, ke Kementerian Agama. Kan ada beberapa titik yang dijadikan untuk menengok anak bulan. Nah, jadi begitulah. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, malam hari ini yang kita kaji